Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 1 Mei 2020, hari biasa Pekan Paskah yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 52 sampai dengan ayat 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, Sang Roti Hidup? Mengapa mereka begitu sulit menerima bahwa Yesuslah Mesias? Karena mereka melihat dengan sudut pandang jasmani saja. Mereka hanya melihat Yesus sebagai salah seorang di antara mereka. Mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus adalah tanda yang Allah berikan kepada mereka, bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat para nabi. Karena itu punya arti rohani, artinya yang jauh lebih mendalam, tidak sekedar jasmani, tetapi lebih dari itu dan melampaui sampai ke yang rohani. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana agar orang dapat berubah dan menangkap arti yang lebih mendalam serta percaya kepada Yesus? Jawabnya adalah pertobatan atau metanoia. Orang membiarkan diri dibimbing oleh Allah, bukan oleh ide, pikiran, serta keyakinan sendiri. Artinya, hendaknya mempunyai hati dan pikiran yang terbuka terhadap yang ilahi. Sebagai orang beriman, artinya orang yang mau dipimpin dan dibimbing hidupnya oleh Tuhan dalam rohnya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kebanyakan orang, pengalaman pertobatan merupakan proses terus-menerus, barangkali seumur hidup. Mengapa? Kita harus jujur bahwa hidup kita walaupun beriman, kita selalu jatuh bangun dalam dosa. Artinya, walaupun kita orang beriman, sekaligus kita juga orang berdosa. Maka dari itu, tobat memang senantiasa dibutuhkan. Janganlah malu mengakui bahwa pengikut agama kita terdiri dari orang-orang berdosa. Kita semua membutuhkan pengampun dan penebus dosa dunia yang tak lain Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita dapat mengimani Yesus yang selalu memberikan tubuh dan darahnya dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan bersama. Sadarilah dan percayalah bahwa pengalaman pertobatan dan mengimani Yesus tidak lain merupakan anugerah Allah. Mari kita bertekun di dalamnya, agar kelak dapat merayakan perjamuan surgawi, perjamuan abadi dan kekal bersama Dia. Saudara-saudara terkasih, marilah
kita juga di awal bulan Maria ini, bulan Mei, kita memohon penyertaan Bunda Maria, supaya dia mendoakan kita selalu agar kita taat dan setia kepada putranya yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Tuhan Yesus, bukalah hatiku selalu bagimu, agar aku dapat mengalami dan merasakan persatuan denganmu setiap aku menerima Ekaristi Kudus dalam perayaan Ekaristi yang aku rayakan di dunia ini. Amin.